Oke teman-teman, balik lagi sama gua ya teman-teman. Kita balik lagi di pembelajaran masih di konsep elastisitas teman-teman ya, terutama di elastisitas harga. So buat teman-teman yang belum nonton di sebelum-sebelumnya ya, ada konsep tentang elastisitas harga itu apa, dan juga ada koefisien elastisitas itu nunjukin apa sih. Nah, so hari ini kita bakal fokus ke menghitung ya, menghitung elastisitas harga dan permintaan dan penawaran gitu ya. So kita langsung mulai aja teman-teman ya. Jadi dalam menghitung elastisitas, terutama yang dihitung di sini adalah koefisiennya ya. Gue pengen hitung di sini adalah koefisiennya, oke? Nah dari koefisien ini nanti bisa kita bagi-bagi gitu ya, atau kita bisa golongkan nilainya ini tuh termasuk ke dalam jenis elastisitas yang mana sih gitu ya. So hari ini teman-teman gue pengen jelasin ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mengetahui koefisien elastisitas itu sendiri. Ya, jadi yang pertama, ini soalnya itu ada yang diketahui perubahan harga dan kuantitas. Dan yang kedua, itu diketahui fungsi. Oke, baik itu fungsi permintaan maupun penawaran. Jadi kalau nemu soal gitu, kita identify dulu nih, kira-kira dia bakalan pakai rumus yang sebelah kiri gitu ya, diketahui perubahan harga dan kuantitas, atau sebelah kanan yang diketahui dengan fungsi. Oke, teman-teman, di sini ada rumus pertama. Rumus pertama itu EDS atau ES itu adalah elastisitas demand or elastisitas supply ya. Oke, di sini rumusnya adalah sigma Q delta Q per delta P kali P1 per Q1. Oke, teman-teman di sini delta Q itu adalah selisih harga, selisih quantity yang kedua dikurang quantity yang pertama, dan delta P adalah selisih dari P2 dan P1. Oke, P1 itu harga awal, Q1 quantity awal. Oke, jadi pasti di sini bakalan diketahui nanti ya P1-nya berapa, P2-nya berapa gitu ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Dan adapun yang kedua ya, alternatif kedua gitu ya. Teman-teman bisa hitung persentase perubahan ya. Oke, yang mana ini gue udah jelasin di video sebelumnya juga. Persentase perubahan Q. Oke, di mana rumusnya misalkan yang Q ya. Langsung aja gue tulis di sini lah. Oke. Nah, ini persentase perubahan Q, persentase perubahan P. Oke, jadi di sini rumusnya adalah Q2 min Q1 per Q1 dikali 100%. Maka lu bakalan nemu angka persentase perubahan Q. Begitu pun juga yang P sama ya. Selisih P per P1 dikali 100%. Oke, lanjut. Yang kedua, ketika diketahui fungsi. Fungsi itu ada dua bentuknya. Fungsi QD sama dengan dan fungsi QS sama dengan. Kalau QD sama dengan, rumusnya kayak gini. Oke, B dikali P per Q. Oke, B dikali P per Q. Nah, lu cari Q-nya, lu cari P-nya, maka akan bisa tentuin elastisitasnya. B itu yang mana? B itu yang ini pasti. Yang angka yang ada di, atau yang namanya si variabel itu. Oke, nah adapun yang kedua diketahui fungsi P, fungsi price. Price sama dengan bla bla bla. Nah, ini sama juga ya. Bedanya cuma di sepernya aja. Seper B dikali P per Q gitu ya. Min Q. Oke, ini P per Q ya, teman-teman. Gak ada P1 Q1. Karena harga dan kuantitinya biasanya satu ya. Oke, seperti itu. Oke, biar kagak puyang lihat rumus doang, kita langsung lanjut aja ke soalnya. Teman-teman, di sini ada contoh soal nih gue nih. Yang pertama, harga sepatu mengalami kenaikan dari 1.200 menjadi 1.500 nih per pasang. Hal tersebut mengakibatkan koefisien jumlah permintaan menurun dari 40 ke 20. Koefisien elastisitasnya, nah teman-teman kira-kira ini pakai rumus yang mana nih? Rumus kiri atau rumus kanan? Nah, jawabannya adalah rumus kiri, jelas ya. Rumus kiri di mana diketahuinya adalah P1 Q1, P2 Q2. Oke, maksud kita bisa cari itu perubahan Q-nya dan perubahan P-nya. Oke, let's say kita langsung aja Mas cari yuk Q1, Q2-nya berapa. Gitu kan ya. Q1-nya adalah Q awal gitu ya, jumlah awal di harga yang awal. Dari 1.200 ke 1.500. Nah, jumlah permintaan menurun dari 40 berarti Q1-nya 40, Q2-nya adalah 20. Paham ya teman-teman ya? Di Q1 itu awal, Q2 itu yang setelah ada penurunan atau kenaikan. Ini penurunan konteksnya. Lanjut, P. P1, P2 sama. P1 itu harga normal, harga awal-awal, terus naik jadi berapa gitu atau turun jadi berapa. Nah, ini dia, harganya 120.000.
untuk P1 dan P2-nya adalah 150.000. Oke, lanjut aja ya. Nah, berarti kita bisa nih tinggal masuk-masukin aja ke si rumusnya ini. Delta Q-nya berapa? Nah, berarti di sini kita bisa nemu dong delta Q sama dengan Q2 min Q1. 20 dikurang 40 minus 20. Oke? Sip ya. Nah, karena harga mutlak sebenarnya minus dari awal nggak usah dilihat juga nggak apa-apa ya. Jadi kayak gue pengen kayak gitu sih sebenarnya, nggak usah ada minus dulu deh di awal. Jadi langsung aja 20. Karena nanti harga mutlak itu ketika hasilnya itu minus, nanti ujung-ujungnya dimutlakan atau bakalan otomatis jadi positif. Lanjut P2 min P1 150 dikurang 120 langsung aja ya. 30.000. Oke, lanjut. So, kita bisa langsung cari aja ini ED atau ES ya. Ini adalah permintaan. Jadi kita pakai yang ED. ED sama dengan delta Q-nya tadi 20 ya. Kita udah nemu ya. Per delta P-nya 30.000. Dikali nih sama P1 Q1. Hati-hati. Nah, pentingnya nentuin mana P1, mana P2, mana Q1, mana Q2 adalah di sini nanti kebalik. P1 mana? Oh, 1.200. 120. Per Q1-nya adalah 4. Langsung aja di sini mah ya. Kita coret-coret aja. Ini 4 nolnya, yang atas juga 4. Ini 1. Nolnya ini juga 1. And then 4 sama 12 bisa ya. Hasilnya 3. 3 ternyata ada lagi. Nah, hasilnya adalah 2. Oke? Gitu. So, jawabannya yang C. Oke, 2 ini artinya apa? Dia itu elastis. Oke, lanjut ya. Nah, kan kepentok ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Diketahui fungsi permintaan gandum KID. Nah, berarti ini pakai yang mana nih? Ini pakai rumus yang fungsi ya, karena di sini diketahuinya fungsi. KID sama dengan 48 min 4P. Harga gandum 6 unit ya. Berapakah koefisien elastisitas? Berarti kita pakai rumus kanan ya, rumus kedua, yang pertama tuh yang atas atau rumus 3 lah sedia. Oke, ini ED lagi. Ya, nah ini dia. Kita cari B, P, Q-nya. Oke, B-nya berapa? Nah, tinggal lihat aja di fungsi gitu ya. Angka yang menemenin variabel. Oke, di sini ada P, terus di sini ada min 4. Nah, ini dia B-nya adalah min 4. Oke, lanjut ya. P, Q. Oke, P-nya berapa nih? P-nya, nah ini udah ketahuan ya, 6 rupiah. P-nya 6. Nah, Q-nya sekarang. Q-nya, nah, Q-nya berapa nih? Q-nya baru berupa fungsi di sini. Q sama dengan 48 min 4. Berarti Q-nya harus kita cari tahu dulu. Gimana caranya? Oke, step pertama, substitusi dulu. Substitusi. Substitusi apa? Substitusi yang tadi, P yang sama dengan 6. Masukin ke fungsi Q. Oke, maka Q sama dengan 48 min 4 dikalian. Nah, lanjut. 48, 24 ya. Lanjut, ayah langsung hasilnya 24. Maka Q sama dengan 24. Nemu nih kita nih, tiga-tiganya. Q 24 ya. Sip. Berarti bisa dong kita cari dong koefisien elastisitasnya dong. Bisa dong ya. Lanjut. Kita langsung aja capcus. ED sama dengan. ED sama dengan. Nah, B. B-nya tadi berapa? Min 4. Nah, karena ini mutlak teman-teman. Gue pengen banget gak ada minnya ya. Jadi nanti ujung-ujungnya hasilnya minus, cuman nanti bakalan ya ujung-ujungnya positif-positif juga. Jadi kita langsung hapus aja. 4 dikali P per Q. P-nya 6, Q-nya 24. 24 sama 24. Ya ini 4 kali 4, 4 kali 6, 24. Per 24 ya udahlah. 1. Maka ED sama dengan 1. 1 ini termasuk yang, oke, jawabannya yang B. Dan ini termasuk atau tergolong elastisitas uniter. Oke teman-teman, gitu aja paling ya dari gua. Teman-teman jangan lupa di komen kalau ada masukan teman-teman atau mau lebih jauh diskusi sama gua, boleh di channel atau boleh di komen-komen aja teman-teman, karena ternyata komen dan like itu membuat si kreator semangat gitu ya. Gue baru ngerasain karena gue baru ya. Gitu aja paling teman-teman, thank you banyak. Boleh di komen juga mau bahas apa lagi kira-kira gitu ya, yang membantu lu semua. Oke, thank you banyak, bye bye.